Saudara He menutup mata burung merah itu, berlari beberapa jauh, lalu melemparkannya ke udara sekuat tenaga. Tetapi ajaibnya, burung merah itu berbelok ke sudut dan mendarat di halaman tepat di depannya. Mereka sangat yakin bahwa burung merah tidak akan mendarat di tempat yang tidak ada harta karunnya, jadi pasti ada emas di bawahnya. Semua orang mulai menggali dengan penuh semangat, tetapi setelah menggali sedalam 3 kaki, mereka tidak menemukan sebutir emas pun. Ternyata itu bukan tempat peristirahatan terakhir burung merah itu. Tak lama kemudian ia muncul di dekat suatu suku dan kemudian mulai turun perlahan, dan di bawah kakinya ada sebuah gunung emas. Pemuda yang melihat kejadian itu segera menyampaikan berita itu kepada seluruh temannya. Sang pemimpin segera bergegas ke tempat itu bersama pasukannya. Ketika para prajurit melihat gunung emas itu, mereka kegirangan seperti orang gila. Ketika mereka mendekat, mereka benar-benar terkejut oleh pemandangan yang menakjubkan ini. Seorang prajurit tidak sabar sehingga ia pun berjalan untuk memeriksa. Tetapi terlihat banyak ular kobra yang menjaga harta karun itu keluar dari semak-semak. Ular itu tidak hanya menghalangi manusia mendaki gunung emas itu, tetapi juga secara bertahap mengepungnya. Seekor ular ingin menyerang pemimpinnya secara diam-diam, namun ditangkap oleh Hyang Ge yang kejam dan akhirnya dibunuh. Saudara Siang dengan tenang menarik keluar kepala ular itu dan memutahnya pada tanda 7 inci, lalu menaburkan bubuk belerang di sekitarnya sehingga kelompok ular itu berhasil diusir. Ternyata manusia ular telah menjaga harta karun ini secara turun-temurun. Saudara Siang adalah salah satu seorang 10 orang terkuat di Kekaisaran Gama. Ia datang ke sini dengan tujuan untuk membunuh Ratu Medusa, yaitu pemimpin manusia ular. Hanya dengan cara inilah dia benar-benar dapat mendapatkan harta karun itu. Untuk menyingkirkan Medusa secepat mungkin, saudara Siang menutupi tubuhnya dengan bubuk belerang dan secara bertahap mendekati ke dalam hutan bersama keempat anak buahnya. Tanpa diduga, para siluman ular itu telah menunggu lama dan mengepung mereka. Tetapi para penduduk suku ini sama sekali bukan tandingan saudara Siang, jadi Ratu Medusa harus mengambil tindakan sendiri. Keduanya seimbang dan setelah bertarung beberapa ronde, mustahil untuk mengetahui siapa yang akan menang. Tetapi akhirnya ia berhasil menaklukkan Medusa dan semua orang gembira ketika melihat harta karun di depan mereka. Namun tak seorang pun menyangka bahwa gunung emas itu sebenarnya adalah palsu dan dipenuhi dengan lumpur. Mendengar bahwa Medusa mempunyai kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, pemimpin itu ingin membuatnya marah. Sang pemimpin atas hasutan para pendeta menghancurkan batu Buddha yang mereka jaga. Seperti dugaan, Medusa menjadi sangat marah. Dia melepaskan diri dari belenggu itu dan bersiap melampiaskan amarahnya pada manusia. Pada saat kritis ini, saudara Siang mematahkan gagang senjatanya dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga hingga membelah Medusa menjadi 2 bagian. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur, menyiram semua orang di sini. Dan detik berikutnya darah yang mengalir seketika berubah menjadi emas. Ternyata Medusa akhirnya menggunakan kemampuannya mengubah batu menjadi emas untuk melindungi tanah suci ini dan menyegel semua orang serakah di bawah gunung emas ini. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?